Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poni Melati Apriansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Yang dimana pada kali ini kita sudah mencapai uji asumsi klasik bagian uji multikolonialitas dan juga heteroskedastisitas. Di sini ada pengertian atau penjelasan mengenai uji multikolonialitas menurut Ghazali, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerans dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya, di sini itu kita dapat melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel coefficient dengan kriteria hasil pengujiannya yaitu tolerance value-nya. Yang pertama, apabila tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, kesimpulannya adalah tidak terjadi multikolonialitas. Tetapi apabila tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, ada uji heteroskedastisitas menurut Ghazali, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, di sini itu ada yang pertama, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik plot atau ZIPRET dan SRAS-ID. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsinya, dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZIPRET dengan residualnya SRAS-ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRAS-ID dan ZIPRET yang telah diprediksi. Selanjutnya, di sini ada cara untuk mendeteksi dia heteroskedastisitas atau tidaknya dengan menggunakan grafik scatter plot. Dengan menggunakan analisanya sebagai berikut. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Apabila jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya di sini yang kedua ada uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glatzer, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau ABS UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians atau S⁻2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, di sini ada uji kriterianya. Yang pertama, apabila jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tapi apabila jika nilai
probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita langsung aja ya ke SPSS-nya. Selanjutnya di sini kita udah melihat data SPSS-nya ya. Kita lihat dulu ke variabel view-nya, karena ada penambahan pada data primernya. Di sini kita tambahkan res1, res2, ln res2, dan ABS res1. Jika ini saya udah langsung menambahkan, kalau misalnya belum, itu bisa langsung menambahkan aja secara manual. Oke, langsung aja kita ke uji multicolnya. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Pada dependentnya, itu kita input variabel Y, yaitu yang prestasi praktikum. Kita input, kemudian pada variabel independence-nya, itu kita menggunakan variabel X1, yaitu kemandirian belajar, dan juga X2, motivasi berprestasi. Selanjutnya kita klik statistics. Di sini model fit-nya kita unchecklist, dan estimates-nya kita checklist. Unchecklist. Di sini yang kita checklist ada covariance, matrix, dan juga collinearity diagnostic. Kemudian klik continue. Kemudian pada plots-nya itu kita belum mengisi apa-apa ya di sini, jadi kita klik continue. Kemudian di save-nya itu kita unchecklist semuanya, terutama residuals-nya itu kita unchecklist. Kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Maka akan tampak output-nya seperti ini. Di sini kita melihat pada uji multiple ini, kita melihat tabel koefisiennya, yang dimana terdapat data tolerance dan VIF-nya. Kita lihat, di sini kita perhatikan tolerance pada table tolerance di kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, ini kan memiliki nilai yang sama ya. Jadi langsung aja kita analisis. Nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,1 dan juga VIF-nya itu kurang dari 10 ya. Itu artinya dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji hetero. Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, klik linear. Selanjutnya, di sini pada dependent dan independentnya itu masih sama, nggak usah kita ubah. Kemudian kita ke statistiknya juga masih sama. Kita ke plots. Plots-nya itu di sini pada Y kita masukkan atau kita input stress ID. Kemudian pada X-nya itu kita input zip rate-nya. Kemudian klik continue. Klik OK. Maka akan tampak datanya atau hasil output-nya seperti ini ya. Di sini kita melihat keterangannya. Ya. Nah, akan tampak datanya seperti ini, charts-nya. Kita lihat di sini kan dia itu memiliki sumbu X dan juga sumbu Y, yang dimana sumbu X-nya itu yaitu sumbu horizontalnya dan sumbu Y-nya itu sumbu vertikalnya. Dan pada keterangannya dapat kita lihat ya bahwa hasil scatter plot-nya itu dia datanya itu atau titik-titiknya itu dia bergelombang atau melebar atau menyempit ya kan. Nah, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadinya heteroskedastisitas dengan secara kasat mata ya, secara kasat mata. Oke, untuk memastikannya lagi, kita akan melakukan uji Park. Ya.
Pertama, kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, di sini di target variabelnya, kita tulis abs underscore res 1. Kemudian pada function groupnya itu kita klik all. Nah, di sini di function and special variables-nya kita pilih yang abs, kemudian klik tanda panah ke atas. Nah, di sini tanda tanyanya kita hapus dan kita input yang unstandardized. Ya, kalau seperti ini, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Setelah itu, kita lanjutin lagi untuk pengujian menggunakan heteroglacier. Kita klik analyze, regression, linear, kemudian pada dependennya itu kita input yang abs res 1. Ini kita remove dulu. Kita input yang abs res 1 ya. Setelah sudah, di independennya ini masih sama, di statistics itu kita checklist estimate dan model fit-nya, kemudian covariance matrix-nya di checklist, collinearitas diagnostiknya juga di checklist ya. Kemudian klik continue. Pada plot dan save-nya itu masih sama, nggak usah ada yang diubah ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat udah ada hasil output-nya dan kita melihat data yang ada koefisien ya. Kita lihat untuk pengujian ini uji Glaser. Nah, di sini keterangannya itu kita melihat dari probabilitas signifikansinya. Apabila dia di atas tingkat kepercayaan 5% ya. Berarti dapat disimpulkan model regresinya itu tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Di sini kita lihat di koefisiennya ya. Di signifikansinya itu pada kemandirian belajar itu 0,127 yang dimana di atas tingkat kepercayaan 5% atau tingkat probabilitas. Kemudian pada motivasi belajar signifikansinya juga di atas 0,5% atau 5%. Pokoknya 5% ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian menggunakan uji PAK ya. Nah, sekarang kita lanjut ke uji PAK-nya ya. Kita klik transform, kemudian compute variable. Kita di target variabelnya itu kita isi res underscore 2. Ya. Nah, pada function groupnya itu, ini sebelumnya kita remove dulu. Oh, bisa. Kita di function groupnya itu kita pilih all, kemudian pada function and special variables-nya itu kita pilih ln. Nih, yang ini, kemudian klik tanda panah ke atas. Untuk ininya, kita hapus dulu yang tanda panah dan hapus yang ABS satunya. Akan tampak seperti ini. Kemudian, kita input unstandardized. Ya, kita input.
Nah, di sini kan kita mengerjakan res 2. Supaya jadi res 2, itu kita kasih tanda bintang di samping res underscore satunya. Itu kita input lagi yang unstandardized. Nah, seperti ini ya. Kalau udah, kita klik OK. Kita klik OK. Akan tampak hasil outputnya seperti ini. Ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjut dulu. Untuk memastikan apakah data kita sudah ke-execute atau terbaca, kita klik ke data view ya. Kita lihat di ujung sini. Tadi kan kita udah mengerjakan 2 data ya. Nih. Semuanya udah ke-execute ya di sini. Oke, selanjutnya kita kembali ke Heterosglacier ya. Klik Analyze. Kemudian klik Regression. Klik Linear. Kemudian di sini di dependent-nya itu kita remove dulu. Kita input yang ln_res2. Untuk independent-nya itu masih sama. Statistics-nya juga sama, plots-nya juga sama, save-nya juga sama. Langsung kita klik OK. Sekarang kita lihat slide-nya ya. Untuk yang Heteroglacier. Nah, di sini kita lihat di koefisiennya ya, di ln res 2. Kita lihat koefisiennya pada bagian signifikansinya. Di sini itu jika nilai probabilitasnya lebih dari 5%, dikatakan terjadi gejala. Tapi kalau kurang dari 5%, itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini kita lihat yang dimana nilai pada kemandirian belajar, dan motivasi berprestasinya. Kita lihat SIG-nya itu masing-masing ada 0,620 dan 0,817, yang dimana artinya adalah nilainya ini lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar dari 5%. Itu artinya, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sekian dulu materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.